Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks hari terakhir minggu ini dan untuk minggu depan, dan juga ada 12 saham, beberapa di sektor teh. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 Bepin, ke-11 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks itu ditutup terkoreksi 0,64% ke harga 6.756 dan transaksi sampai saat ini ada di 8,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG jelek. Ya harusnya kalau mau bagus ya hijau, tapi kemarin ternyata candlenya itu bukan hijau ya, hammer terbalik, ekor panjang dari atas, berarti seller masih kuat. Dengan kondisi seperti ini sangat berpeluang IHSG minggu depan arahnya 6.680 menutup gapnya ini. Kalau ini gagal bertahan lagi ya jelek-jeleknya 6.600 atau 6.550. Itu aja ya, menurut saya segitulah untuk IHSG. Jadi untuk IHSG ya sinyalnya kurang bagus. Tutupan minggu ini dia langsung menutup penuh, itu jelek ya harusnya, tapi dia open gap down dengan membuat gap juga. Apakah mungkin nantinya malah konsolidasi di range ini? Ya lihatlah ke depannya, tapi sangat berpeluang menurut saya. IHSG itu ke 6680, tutup gapnya ini baru konsolidasi di bawah dan mantul sih bagus kalau seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, tutupannya juga kurang bagus, membentuk lower high lower low, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume makin ke bawah, sinyal arahnya ke bawah untuk MACD-nya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 260, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka rejection ya. Tadi dia mantul dari 252. Ya, coba lihat low-nya hari ini di mana, 254 ya, dan mantul. Tapi kondisi seperti ini agak rawan. Menurut saya juga ya mantul-mantul terbatas. Masih perlu hati-hati karena EMA 20-nya sudah cross ke bawah, berarti dead cross kan EMA 60, dan memang EMA CD-nya mulai melandai menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Kalaupun Bapak Ibu yang kebeli ya tetap ya, pokoknya jangan sampai tutup Buka itu di bawah 250. Itu harus dijaga oleh Buka. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya volumenya biasa, rejection lagi walaupun membentuk lower low minggu ini. Tapi indikasinya double top. Hati-hati ya untuk Buka. Saya daripada Buka mending Goto, lebih menarik teknikalnya. Kalau cuman pilihannya dua ini harus disuruh invest, ya saya investnya di Goto karena marketnya lebih besar dan juga ya banyak usernya juga. Jadi seperti itu untuk Buka. Kalau Buka ya teknikal aja, trading aja. Kalau ada momentum beli, kalau harus jual tipis, jual cut loss atau jual profit. Seperti itu ya. Untuk Buka jangan turun dari 250. Langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang ditutup di harga 125, terkoreksi 3,1%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto ya wajar karena dia baru mencapai peaknya 130 dan koreksi itu sangat wajar ya, karena memang kelihatannya susah naik dengan kondisi IHSG yang saat ini di bawah 6.800. Goto kan juga berpengaruh ke pergerakan indeks. Jadi dia biasanya ngekor indeks. Ya udah, wait and see dulu lah untuk Goto, atau tunggu di area 120. Coba nawar. Siapa tahu konsolidasi. Pokoknya kalau Goto itu sudah sampai 130 ini ya, jebol 120 itu jelek. Udah bisa pola dead cat bond, saatnya turun. Jadi Goto harus menjaga 120-nya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya di dekat 120. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer terbalik. Jadi kurang bagus karena memang IHSG yang nggak mendukung. Harusnya dia sempat mencoba rebound kan seminggu ini, sampai 133, tapi habis itu lanjut koreksi. Jadi hati-hatilah untuk Goto, itu support yang harus dijaga 120. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.190, terkoreksi 2,66%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG jebol support udah, ini jelek, pola dead cat bond.
peluang besar sih turun lebih dalam. Lebih baik wait and see aja dulu, jangan dipaksa. Walaupun memang siapa tahu ditarik naik Senin kan, dia false breakdown karena masih di batas toleransinya 20 poin itu masih bisa ditoleransi lah turun dari support ya. Masih 1% kan, kalau 2200 ke 2180 tuh 1% ya, masih ideal lah. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu beli, kalau besok dia turun lagi ya exit aja. Jadi seperti itu ya. Teknikalnya kurang bagus, SRTG jebol 2200. Kalau dilihat dari candle weekly-nya kurang bagus juga. Konfirmasi pola cup and handle terbaliknya ini sangat berpeluang SRTG, tapi menurut saya sih terlalu jauh kalau ke 2500. Tapi apapun bisa terjadi, dan itu adalah support kuatnya di Agustus 2021, 2 tahun yang lalu ya. Peluang besar ke situ kalau pola cup and handle-nya ini terjadi ya. 1800 1600 itu arahnya. Jadi sangat perlu hati-hati untuk SRTG. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau jatah transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK juga jelek. Saya juga ada cut loss, beli di area 980, cut loss di 960 apa 940 ya, saya lupa kemarin. Dan ya udah, saya nggak lihat lagi. Walaupun kelihatannya memang dia mulai konsolidasi terus membentuk higher low. 850 ya bisa jadi 800 lah. Jangan nanggung harga 860 nih. Kalau mau beli bawa sekalian 800 jebol out. Udah gitu aja. Mungkin 30 poin lah dari 800 tuh ya. Atau 20 poin, 40 poin ya silakan. Maksimal 5% cut loss dari support tuh ideal. Biasanya saham kalau sudah jebol 5% dari support itu susah untuk naik. Coba aja Bapak Ibu perhatikan lah. Tiap saham yang turun 5% dari support tuh biasanya susah naik lagi. Itu idealnya memang 5% stop loss-nya. Jadi seperti itu. Untuk IMTK lebih baik wait and see aja dulu. Market lagi kurang bagus. Kalau dilihat memang candle weekly-nya ada rejection, volume meningkat ya. Dia rejection tuh sempat nyentuh 820 dan ditarik. Mungkin gak ada technical rebound. Ya kalaupun technical rebound 900 itulah, 920. Paling 50 poin dia naik, habis itu masih berpeluang ke bawah. Berat kalau naik ke 1000 lagi untuk IMTK saat ini di bulan Maret. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 214, terkoreksi 0,92%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya mulai kelihatan kurang bagus karena dia sudah membentuk lower low lower high minggu ini. Low-nya minggu ini itu terbentuk di 210 ya. Oh berarti masih di support ya 210. Berarti ya masih bisa dijaga dan volume mulai ada peningkatan doji. Kalau nekat ya stop loss di bawah 210. Pokoknya kalau dia jebol 210-nya itu jelek nih. Ada pola descending triangle. Low-nya makin turun dari low sebelumnya di bulan sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup di harga 167, terkoreksi 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG koreksinya belum kecil dan doji. Ini cukup bagus nih kalau mau nekat coba scalping, ODT fast trade ataupun untuk swing buy on support karena dia dekat 160-nya. Untuk WIRG kondisi seperti ini dia sudah 2 kali mencoba EMA 20 dan bertahan. Harus hijau, Senin Selasa harus hijau, nggak boleh turun dari 160. Kalau nekat beli ya stop loss di bawah, tutup di 160 tinggalin aja. Nggak perlu nunggu sampai 150. Tutup di bawah 160, out aja dulu. Ini kan masih sama gambar saya. Ini bisa jadi koreksi ABC. Kalau ini koreksi ABC-nya mestinya Senin Selasa kembali gas lagi, tembus lagi 170 dengan target 200 untuk WRG. Itu aja kunci WRG. Kalau dilihat dari time bar weekly-nya, volumenya bagus, meningkat, dan candle inside bar, candle di dalam candle sebelumnya atau candle bullish engulfing. Jadi harus jalan WRG, harus tembus 170, nggak boleh turun dari 160 untuk WIRG. Jadi seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup hari ini terkoreksi cukup dalam 5,61% ke harga 84. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA jelek, pokoknya di bawah 90 hindari dulu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli dan nekat, ya pokoknya GIA jangan tutup lagi di bawah 80. Kalau dia tutup di bawah 80 peluang besar ke 60. Udah tinggalin aja. Ya saya juga ada beli di area atas nih. Saya cut loss ya karena memang nggak bertahan di atas 100. Jadi seperti itu. Untuk GIA menurut saya belum menarik. Lebih potensi arahnya ke bawah uji support 80. Seperti itu untuk GIA.
Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang hari ini ditutup ARB ke harga 104. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA jelek ya, walaupun candle tree black crow, mungkin ada teknik rebound, ada peluang teknik rebound 100 ya. Menurut saya juga MPPA ada peluang mantul nanti di sekitaran 100 ya. Misalnya ARB peluang bangun, tapi bangun apakah naik cepet lagi bisa mungkin 10-20% arah? Enggak ya, naik-naik terbatas. Jadi bisa dimanfaatin untuk scalping ODT fast trade. Kalau Bapak Ibu masih bingung gimana sih caranya, bagaimana melihat indikasinya, Bapak Ibu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin di sana bagaimana cara melihat bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil, melihat apakah sahamnya ini mau naik atau indikasinya bisa turun, dan juga melihat broker summary dan titik entry dan exitnya. Itu yang paling penting yang akan diajarkan oleh saya ya. Dan juga ada grup 2 arah yang membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Dan setiap hari juga saya aktif untuk memberikan saham-saham yang indikasi naik, melihat bagaimana bid offernya seperti apa saat itu, apakah indikasinya bisa naik, tuh Bapak Ibu akan ada di grup ya. Jadi bisa jadi bahan pelajaran juga agar bisa cepat lebih bisa scalping dan mandiri. Ya, bagaimana cara screening sahamnya juga ya, ARB Hunter, dan melihat pola-pola saham yang terjadi di time frame lebih kecil. Jadi seperti itu. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, link tree, dan pilih kelas scalping. Nanti akan diinfokan di WhatsApp Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk MPPA peluang besar uji support 100 dulu. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 99 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL ya di level psikologisnya ini risknya kecil. Ke 9796 exit aja. Berarti kalau ke 96 3 poin. 3 poin nggak nyampe 4% kan? Ya udah. Tapi profitnya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau dia ke 105 106 TP aja 6% ya lumayan. Buy on support, naik jual. Kalau Bapak Ibu berharap profit besar dengan kondisi seperti ini, agak hati-hati ya. Pokoknya pasang trailing stop aja. Kalau MLPL ini ya masih stabil ya. Kalaupun kita pasang trailing stop, kemungkinan ke trigger. Beda cerita kalau saham-saham yang volatilitas tinggi, yang biasa tiba-tiba ada bantingan dalam beberapa detik, nah itu bisa nggak ke trigger trailing stop. Kalau di MLPL ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah profit misalnya 5%, 3% pasang trailing stop ya nggak masalah. Ya berharap bisa naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. MLPL kalau mau bagus ya memang nggak boleh turun di bawah 97. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1340, tar koreksi 2,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin walaupun koreksinya belum kecil, menurut saya bisa lanjut turun. Bisa ke 1280. Lebih baik wait and see aja dulu. Ini harga-harga tanggung walaupun memang dekat dengan EMA 20-nya. Masih di atas. Tapi EMA 20-nya nih di pertengahan, rawan. Karena kelihatan Bopin ini masih konsolidasi. Supportnya 1280, resistannya 1380. Berarti naik turunnya 100 poin. Jadi lebih baik tunggu Bopin di bawah atau wait and see aja dulu. Kalaupun maksa masuk ya silahkan juga. Yang penting siap stop loss. Kalau pakai stop loss di bawah 1280. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 810, terkoreksi 1,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASA kondisi seperti ini di level psikologisnya nggak boleh lagi turun dari 800. Kalau dia turun jelek, tapi indikasinya memang kurang bagus ya, apalagi sudah 3 hari di bawah EMA 60-nya. Jadi misalnya Senin dia tutup di bawah 800, indikasinya lanjut turun. Target turun 700. Habis itu kemungkinan 700 dijaga. Jadi 700 dari harga atas ini kan 30% dia turun. Ya aman, harusnya bottomnya kemungkinan besar di 700 690 itu ya. Itu menurut saya, dan ini baru analisa, belum pasti juga ya, karena namanya nebak bottom itu agak susah. Tapi lihat aja nanti di sekitaran 700 690 itu ada perlawanan nggak buying power. Kalau ada perlawanan ya kemungkinan besar bisa jadi bottom nantinya di 700 kalau dia misalnya ASA jebol 800-nya. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 87, tar koreksi 3,33%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SLC dekat dengan 80 dan indikasinya sudah terkonfirmasi double top. Double topnya ini targetnya
sepertinya 80-75 ya, cukup dalam ya. Hati-hatilah, wait and see aja untuk SLC, resikonya agak tinggi nih. Jadi seperti itu untuk SLC, lebih baik wait and see aja dulu, belum menarik karena masih potensi ke bawah. Kalau mau beli coba di 80 aja, itu level psikologis tuh 80. Tawar aja 80. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta catnya, dan bisa konsultasi portofolio, join di grup trading bersama Borneo Trader. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.